سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin kiram yang kami muliakan, yang kami hormati, segenap para alim, para ulama, para masyayikh, guru-guru kita semua, wabil khusus Kiai Haji Sulaiman Hasan, wabil khusus Kiai Haji Abdul Haris, wabil khusus Kiai Haji Al-Madinah, wabil khusus Kiai Haji Al-Hamidah, wabil khusus Ibu Kiai Haji Al-Hamidah Insiak, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Fauzi, wabil khusus Kiai Haji Santoso, Kiai Haji Nur Nasa MWCNU Candi Purno, dan juga yang saya hormati kepada Kepala Desa Citra Mulia dan segenap hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa oleh Allah diberi umur yang panjang, kebahagiaan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada teman-teman rekan-rekan santri pada Al-Hamid yang alhamdulillah pada malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah mengadakan acara imtihan. Ya alhamdulillah, bulan imtihan ini kita lakukan pada bulan Syawal. Kemarin sempat diinformasikan dari yang saya hormati Kiai Son, diinformasikan dari Kiai Son bahwasanya imtihan ini semula diadakan pada akhir tahun kemarin, cuma tertunda dengan sebab adanya pandemi sehingga bisa dilaksanakan kembali pada awal tahun kali ini. Dan alhamdulillah, mumpung pada bulan Syawal kali ini, saya pribadi mewakili atas nama saya sendiri mau menghaturkan kepada para hadirin dan hadirat mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf atas segala khilaf. Kullu am wa antum bil khair, ja'alana Allah ya wa iyyakum wa antum bil khair, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan bulan Syawal kali ini, kita sebagai umat Islam ini diberi beberapa keistimewaan dan kespesialan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah umat Islam ketika sudah memasuki bulan Syawal ini, mereka oleh Allah diibaratkan seperti halnya anak kecil yang mana baru lahir dan tidak ada dosa sama sekali. Ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Tapi dengan syarat adanya status orang tersebut ini suci lahir tanpa dosa apabila antara satu sama lain ini tidak ada dosa dan mau saling memaafkan. Maka dari itu pada bulan Syawal atau hari raya ini dianjurkan bagi semua umat Islam untuk saling mengucapkan mohon maaf kepada sesama, tujuannya menebus dosa yang pernah dilakukan satu sama lain. Maka kita tidak aneh di bulan Syawal sering diadakan acara halal bihalal, tujuannya agar yang dulu pernah menyakiti kita bisa memaafkan, yang dulu juga bisa meminta maaf kepada mereka. Dengan demikian umat Islam pada bulan Syawal ini oleh Allah dijadikan sebagai orang yang seperti baru lahir, yakni suci tanpa dosa. Kira-kira ini Bapak Ibu sekalian sudah minta maaf atau belum kepada tetangganya, kepada keluarganya, kepada sahabat terdekatnya? Karena kita melakukan perbuatan kesalahan itu karena kita nggak terasa. Kita ngomong sesuatu, ya, apalagi kalau kepada teman-teman yang masih belum nikah, yang jomblo-jomblo, kadang itu juga menyakiti hati. Ya, kamu sudah nikah atau belum? Itu juga kadang itu bisa menyakiti hati seseorang. Nah ini kira-kira ketika dalam minta maaf kepada orang-orang yang belum menikah itu,
kita semua, ya, mumpung dalam bulan Syawal ini disunahkan untuk selalu mengatakan perkataan yang baik, wa qulu linnasi husna, selalu menghaturkan kepada sesama muslim dengan perkataan yang baik. Maka tidak aneh kalau dalam bulan Syawal itu biasa kita lontarkan beberapa quote indah, kata-kata yang indah kepada sesama, seperti halnya ketika air belum jernih atau ketika tangan masih terikat atau bagaimana. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melontarkan kesunahan kepada sesama, karena di bulan Syawal disunahkan untuk mengatakan perkataan yang baik sehingga bisa menggunakan kepada sesama muslim, sesama kerabat dan keluarga. Maka qulu antum wa antum bil khair itu disunahkan selama bulan Syawal, ya, mengatakan perkataan yang baik karena untuk memeriahkan juga bulan Syawal itu sendiri. Yang terakhir Syawal disunahkan adalah idharul farah, idharul surur, menampakkan kebahagiaan, menampakkan kegembiraan kita, supaya apa? Kita ini senang dan cinta akan datangnya bulan Syawal, bulan kemenangan. Maka tidak aneh kalau bulan Syawal ini rata-rata kita ini pakai baju baru, bahkan bisa-bisa pakai baju 30 hari full bulan Syawal. Ini nggak aneh, nggak apa-apa. Kita niatkan ini adalah termasuk daripada syiar. Tapi yang perlu digarisbawahi, kita tidak hanya menyambut adalah bulan Syawal saja, tapi kita harus perhatikan bagaimana konsep kita. Apakah kita sudah baik atau belum pada bulan Ramadan kemarin? Bahkan ada sebuah makalah mengatakan bulan Ramadan adalah tolak ukur kehidupan manusia pada tahun setelahnya, 1 tahun setelahnya. Dalam artian apabila ada seseorang manusia, khususnya umat muslim, ya, ini kok ketika pada bulan Ramadan ini memberikan hak-hak Ramadan, dia puasa dengan sesungguhnya, puasa hati, puasa pikiran, puasa jasad, gak rasani, gak gibahin, dia tidak meninggalkan hak-hak puasa. Ini insya Allah juga akan memberikan hak 1 tahun penuh untuk kehidupan manusia itu mendatang. Jadi kadang orang itu menganggap bahwasanya Ramadan itu remeh. Bahkan di Kediri dosen, Bapak Ibu sekalian, ini masih menganggap bahwasanya Ramadan itu enggak begitu penting. Banyak pagi hari itu warung buka, ada bapak-bapak pada ngopi. Kira-kira saya gugur di dalam hati, ini kira-kira mereka tahu wajib puasa atau tidak. Padahal kalau seandainya kita benar-benar memberikan hak-hak puasa, kita akan dijamin oleh Allah kehidupan 1 tahun dengan baik oleh Allah. Maka dari itu mari semoga kita dipertemukan pada bulan Ramadan agar kita juga bisa memberikan hak Ramadan di tahun mendatang, dan kita bisa diberikan oleh Allah hak-hak untuk 1 tahun mendatang pula. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan acara tasyakur imtihan dari teman-teman santri yang tadi luar biasa, pembacaan kitab, pembacaan juz amma, ya, yang alhamdulillah dibaca dengan baik dan benar, kitabnya juga bagus, kitabnya juga bagus. Ini adalah agar anak-anak ke depan, anak-anak kita mendatang ini bisa dijadikan satu ikhtiar kita semuanya. Betapa pentingnya kita mempunyai anak yang soleh, di antaranya kenapa? Karena anak yang soleh adalah salah satu investasi orang tua ketika orang tua sudah tiada. Ingkoto'al amalu ibni Adam illa bisalasin, kecuali 3 perkara yang insya Allah tidak akan putus dari amalnya seorang ibni Adam. Di antaranya apa? Di antara adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua ketika orang tua sudah tiada. Salah satu ikhtiar kita, salah satu bentuk ikhtiar kita menjadikan anak yang soleh adalah dengan cara tersebut. Ini
anak ini dibesarkan adalah ikhtiar orang tua supaya anak tersebut bisa menjadi solih. Anak mengenal ilmu agama, anak mengenal bagaimana cara membaca Fatihah yang baik, anak mengenal bagaimana cara mendoakan orang tua yang baik. Dengan otomatis anak juga akan tercegah dari kehidupan yang bebas. Sekarang Masya Allah, kita tahu di luar sana kalau seorang anak tidak dididik dengan baik dan tidak dikontrol, anak akan merajalela dengan bebasnya, banyak narkoba. Belum lagi anak ditakutkan akan berubah pola pikirnya. Banyak sekarang orang-orang ini juga lagi didoktrin tentang pola pikir yang radikal, pola pikir tentang melawan sebuah negara, pola pikir tentang melawan non-muslim yang ada di Indonesia. Maka nggak aneh kadang orang-orang yang ngebom itu karena memang dari kelompok orang-orang yang memang mereka haus akan ilmu agama, cuma delalah ketemu dengan orang-orang yang salah, sehingga dicekoki tentang pemahaman yang radikal, yang ekstrim. Oleh karena itu, dengan panjenengan memondokkan anak di pondok pesantren adalah sebuah ikhtiar agar anak ini dijadikan pribadi yang lembut, pribadi yang pemurah, pribadi yang memberikan menebar kasih sayang seperti halnya ajaran daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah cerita tentang kedahsyatan doanya anak yang saleh. Pada zaman dahulu kala ada seorang bapak dan seorang istrinya sedang mengandung, dan kebetulan bapak ini adalah seorang pemimpin pemuka di sebuah daerah. Bapak tersebut ini adalah pemimpin daerah yang semena-mena, yang zalim, suka korupsi, semena-mena kepada rakyatnya. Akhirnya pada suatu ketika sang bapak ini diambil oleh Allah, meninggal, dan beliau meninggalkan seorang istri yang sedang hamil anaknya bapak tersebut. Karena bapak ini seseorang dalam masa hidupnya adalah orang yang semena-mena, maka dia mendapatkan balasannya setimpal. Maka oleh Allah, sang bapak ini disiksa di kuburan di akhirat. Beberapa bulan kemudian sang anak lahir. Akhirnya sang ibu inisiatif sendiri mengasuh anaknya sampai agak sedikit besar, menginjak dewasa pada umur 6-7 tahun. Sang ibu kemudian mencarikan ustadz atau guru ngaji kepada anaknya agar sang anak bisa diajarkan bagaimana cara membaca Fatihah yang baik, bagaimana cara bisa berdoa dengan baik. Akhirnya mencari guru ngaji. Akhirnya anak dikhususkan kepada guru ngaji tersebut. Setelah bisa, sang anak akhirnya setiap hari beliau ini sholat. Tak lupa setiap sholat anak juga berdoakan kepada ayahnya yang sudah wafat. Setiap hari sang anak berdoa semacam itu. Beberapa saat kemudian Allah memanggil sang malaikat kesini kamu. Bagaimana Allah? Tolong bebaskan siksa kepada sang bapak dari anak tersebut. Loh, malaikat protes. Kok bisa Allah? Kok bisa-bisanya bapak ini bisa dibebaskan dari siksa? Padahal semasa hidupnya sang bapak ini adalah seseorang pemimpin yang zalim, suka korupsi, semena-mena sama rakyatnya, semena-mena, tidak ada keadilan di dalamnya. Kok bisa-bisanya dibebaskan dari siksa? Gini malaikat, kata Allah, apa kamu tidak malu ketika melihat sang anak lagi berdoa setelah sholat? Beliau berdoa kepadaku agar semoga dosa-dosa sang bapak diampuni. Beliau berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Dia berdoa kepadaku dan memberikan berdoa Fatihah kepada bapaknya. Apa kamu tidak malu? Doanya anak tersebut ini tidak sampai kepada bapak. Apa kamu tidak malu? Akhirnya dari perintah Allah tersebut, sang bapak dibebaskan dari siksa. Ini betapa dahsyatnya doanya seorang anak yang soleh, alias doa anak yang soleh kepada orang tua ini sangat menguntungkan kepada orang tua.
itu kepada teman-teman di sini, ya, ketika kalian mondok, jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua supaya orang tua diberi tempat derajat tertinggi oleh Allah dan dijadikan sebagai husnul khotimah. Anak yang soleh adalah anak yang mempunyai kepribadian yang baik, anak mempunyai kepribadian yang halus, ya. Maka seperti hanya kalian ini mondok di pesantren, ini sangat baik karena di pesantren tidak hanya diajarkan tentang bagaimana belajar kitab kuning yang baik, tidak diajarkan hanya cuma masalah pendidikan kitab, tapi juga diajarkan bagaimana berakhlak yang baik, diajarkan bagaimana cara unggah-ungguh yang baik. Salah satu nikmat terbesar adalah seseorang yang diberikan sifat tawadhu. Itu adalah salah satu nikmat Allah yang terbesar. Di dalam konsep tawadhu ini juga sangat kita bisa praktekkan dalam proses mencari ilmu. Kenapa? Karena dalam proses mencari ilmu tidak akan bisa sampai kepada hatinya seseorang yang di situ terdapat rasa sombong. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Ai sa'arfa'u fahmal Qur'ani ay fahmal ilmi anil mutakabbirin. Allah tidak akan memberikan kepahaman tentang keilmuan kepada mereka-mereka yang di dalamnya masih ada rasa sombong. Maka di dalam pesantren, kalau memang diajarkan tawadhu supaya apa? Supaya ilmu yang kalian pelajari ini bisa cepat masuk. Air tidak akan mengalir pada tempat yang tinggi, tapi air justru mengalir pada tempat yang lebih rendah. Karena memang konsep orang belajar itu harus punya sifat tawadhu. Tidak akan diberikan kepahaman bagi orang-orang yang punya sifat takabur. Di dalam pesantren juga diajarkan bagaimana rela atau bagaimana menerima nasihat daripada orang lain. Kenapa? Sejatinya ad-dinu nasihat, aikiyamuddin an-nasihat. Tegaknya sebuah agama itu berasal dari sebuah nasihat. Kok seandainya ada seseorang kok dinasihati, kok nggak mau? Berarti di dalam dirinya masih ada rasa hikdu, masih ada rasa dengki, tidak mau dinasihatin, tidak ada rasa tawadhu di dalamnya. Karena termasuk orang yang rugi adalah wadhu nasihat. Karena sejatinya nasihat itu dari Allah. Berarti tidak ada rasa tawadhu di dalam dirinya. Oleh karena itu maka di pondok pesantren ini kita latih untuk menerima segala nasihat-nasihat yang menimpa kepada kita, yang ditimpakan kepada kita. Kalau di luar sana ada orang itu menganggap apa kamu nasihat orang lain, kamu harus introspeksi sendiri saja, nggak usah terlalu ngurusi orang lain, kamu nggak usah sok nasihati orang lain, kamu urusin aja hidupmu sendiri, nggak mau dinasihatin. Berarti kalau orang nggak mau dinasihatin pasti masih ada rasa sombong. Wala yadkhulul jannah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga apabila ada seseorang yang di dalamnya masih ada rasa sombong di dalam hatinya. Untuk bilang ini. Jadi di mana maka kita latih untuk kita legowo menerima nasihat dari segala apapun, meskipun dari teman sebayanya, meskipun dari teman yang semenjak kecil atau teman lebih dari kecil daripada kita. Anggaplah nasihat yang datang kepada kita itu min Allah, tapi dilewatkan oleh Allah lewat teman kita. Contoh kita lagi pakaian, ya, Mbak, itu Mbak rambutnya kelihatan, apa kamu kecil-kecil apa ngatur-ngatur orang. Jadi masih ada rasa kibar di dalam dirinya. Kalau masih ada rasa kibar, ini berarti patut untuk dibenahi lagi. Maka yang paling praktis, anggaplah anak kecil itu sebenarnya hanya lewat wasilah saja, lantaran saja. Sebenarnya sejatinya yang didahulukan anak kecil itu min Allah, dari Allah. Cuma sebatas dilewatkan oleh kepada anak kecil. Nah, ini pentingnya seorang pondok, yakni melatih dirinya dari untuk bisa menguasai sifat tawadhu di dalam dirinya dan membuang dari sifat kibur. Salah satu di antaranya dalam pondok untuk melatih adab akhlak adalah bagaimana kita melatih tentang keikhlasan dalam berbuat. Ini penting sekali untuk kita gunakan
kelak bermasyarakat. Kita dijadikan oleh kiai, ya, seorang ketua kelas, dijadikan oleh kiai, ketua jamiah, ketua pondok, ya. Ini adalah salah satu melatih keikhlasan kalian dalam bekerja. Soalnya kenapa? Keikhlasan kalau tidak dilatih semenjak kecil, ya sulit. Sekarang semua serba komersil. Mau di luar sana kencing saja bayar 2.000. Mau mandi saja, ya, mau cuma cuci tangan saja sudah bayar 3.000. Bahkan ada yang 5.000. Semua dikomersilkan. Padahal keikhlasan dalam berdakwah, keikhlasan dalam bekerja itu sangat penting sekali. Ada klasifikasi tentang masalah keikhlasan. Ya, ada ikhlas model 3 perkara. Ikhlas yang pertama adalah ikhlas yang mana ketika dia beramal melakukan sesuatu, embel-embelnya adalah dunia. Seperti hanya kalau anak SD itu, ya, anak SD kalau sama bapak ibu itu biasanya diembel-embeli, ayo nak belajar supaya besok jadi presiden, ayo nak belajar besok supaya jadi pilot. Ini adalah bentuk keikhlasan anak kecil untuk melakukan perkara tersebut, tapi ada embel-embel dunianya. Ini nggak apa-apa, karena untuk memotivasi anak supaya anak mau bekerja, anak mau melatih belajar dan sebagainya. Tapi ini adalah untuk dipraktekkan kepada anak-anak yang masih dasar. Lalu keikhlasan yang selanjutnya, tahapan keikhlasan yang selanjutnya adalah keikhlasan yang hubungannya dengan akhirat. Seperti hanya kita melakukan sesuatu, tapi ada embel-embel akhirnya. Kita melakukan sholat tujuannya untuk pahala. Kita melakukan ngaji, puasa tujuannya supaya masuk surga. Ini nggak apa-apa. Ini masih taraf ikhlas yang masih nomor 2. Belum tingkatan ikhlas yang tertinggi. Ini nggak masalah. Ini orang-orang awam biasanya kalau nggak diginiin ya nggak mau sholat. Buat apa sholat? Akhirnya diberi embel-embel. Nanti kalau sholat bisa masuk surga, nggak apa-apa. Ini adalah tingkatan ikhlas yang nomor 2. Ya, yakni dia melakukan sesuatu masih ada embel-embel supaya dapat pahala, supaya dapat surga. Cuma tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah ketika dia melakukan sesuatu ibadah, melakukan sesuatu tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Kenapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seandainya saya ibadah saya, sholat saya, puasa saya ini karena Allah Ta'ala dan Allah menghendaki saya untuk masuk neraka, saya tidak masalah. Karena itu adalah ridho dari Allah. Dan ini adalah keikhlasan yang tertinggi. Ini juga perlu dilatih di pondok pesantren. Dengan kalian ini mengabdi di pondok pesantren, menjadi kepengurusan, organisasi, sekolah, kamar, dan sebagainya. Ini adalah bentuk kalian ini melakukan sesuatu tanpa ada pamrih. Apa balasannya? Balasannya adalah keberkahan dalam ilmu kalian. Kenapa? Karena salah satu bentuk ilmu bisa berkah dengan cara kalian khidmah kepada pondok pesantren. Dijadikan apa? Sebagai kebersihan sapu-sapu madrasah, sapu-sapu pondok. Dia harus tahu tujuannya apa? Saya tujuannya adalah saya khidmah kepada pondok pesantren. Ketika kalian itu khidmah kepada pondok pesantren, insya Allah kalian akan dijadikan sebagai orang yang mulia. Khidmatul karimun. Khidmah kepada orang yang mulia, insya Allah oleh Allah akan dijadikan orang yang mulia. Karena kalian khidmah kepada kiai, kalian khidmah kepada masyayikh, kepada habaib, ya, cinta kepada mereka, cinta kepada ulama. Toh juga dalam konsep orang masuk surga, ini ada kalian yang memang konsep masuk surga dalam segi nasabnya, ada konsep masuk surga dalam segi sababnya. Ada dzurriyyah fi nasab, ada dzurriyyah fi sabab. Kalau dzurriyyah fi nasab, ya contoh Yayasan Haji, Bimbingan Bukhari dan sebagainya, ya. Jadi dan seterusnya, ya. Ini adalah konsep dzurriyyah fi nasab, memang dzurriyyah sejati, keluarga sejati, keluarga kandung. Dan ini salah satu bisa juga untuk mereka masuk surga. Ada juga dzurriyyah fi sabab.
Dunia bersahabat itu bagaimana? Dunia bersahabat adalah sebab kalian cinta kepada para ulama. Maka ada sebuah makalah dari Nabi Muhammad, almarhum ma'an man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan kelak bersama orang yang dicintai. Kalau kalian cintanya sama drama Korea, ya nanti kelak kumpulnya sama orang-orang drama Korea. Di sini ada nggak yang suka drama Korea? Banyak. Kalau kalian suka BTS, ya kumpulnya sama BTS nanti di sana di surga. Mau nggak kumpul sama BTS? Mau katanya. Oh, ya BTS sudah masuk surga semua, katanya begitu. Amin. Kalau kalian cintanya kepada para habaib, cinta pada ulama, para alim, para kiai, insya Allah nanti di surga kelak akan dikumpulkan bersama mereka. Maka paling enak-enaknya orang di pondok ini sebenarnya sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Ada konsep-konsep mengambil keberkahan kepada para kiai di pondok ini cuma hanya karena melihat para kiai kok. Belum kiai itu sudah termasuk keberkahan sendiri. At-tabarruk di negeri. Jadi kalian melihat Kiai Soal Haji lagi berbicara, lihat kiai-kiai ulama yang sedang mengunjungi pondok pesantren ini sedang berbicara, itu sudah termasuk keberkahan sendiri, termasuk sebuah pahala tersendiri bagi kalian. Jadi enak-enaknya orang pondok, orang-orang Islam ya semacam ini. Kalau di luar Islam harus bekerja baik, harus bekerja keras agar bisa mendapatkan sesuatu yang melimpah. Kalau dalam Muslim cukup melihat saja itu sudah cukup mendapat keberkahan. Melihat Allah dapat keberkahan. Ada lagi anak atabaru bisa ingin tabarukan dengan cara cuma mendengar makolahnya beliau, mendengarkan ucapan beliau. Kadang kita kan kalau hadir di sebuah majlis, ya kadang kita nggak paham apa yang beliau bicarakan. Kadang ngantuk, kadang kita ada yang nggak fokus, ya. Meskipun kita ini nggak paham apa yang beliau bicarakan, kadang ada juga kiai yang mudahnya bahasa Arab, ada habaibnya bahasa Arab kita nggak paham, nggak masalah. Itu sudah menjadi keberkahan tersendiri bagi seorang yang mendengarkannya. Jadi terutama para santri ini sangat besar kesempatan untuk yang semacam ini, karena santri lingkupannya itu selalu penuh dengan para ulama, para habaib. Jadi cuma dengan mendengarkannya ini sudah menjadi keberkahan tersendiri. Yang ketiga adalah tabar bi'aminan ini. Kalian ini lewat tempat yang dilewati oleh para habaib, para kiai, para ulama, itu juga termasuk menjadi keberkahan bagi kalian semua. Ada lagi karena apa? Seperti juga contoh, biasanya para santri ini minum bekas minumnya kiai. Ya, itu namanya kalau dalam konsep kita namanya konsep tamaluk. Tamaluk sendiri tidak diperkenankan, atau tamaluk itu menghormati berlebihan. Itu tidak diperkenankan kepada sesama manusia, tidak diperkenankan. Tapi kalau dalam konsep tolabul ini, tamaluk diperbolehkan. Contoh, Kiai Markus Ali itu dulu pernah meminum air koboan daripada Kiai Ali Maksum Kerapia. Jadi air koboan beliau itu diminum. Jadi kalau tidak dalam konsep tolabul ini, konsep tamaluk semacam itu berlebihan dalam menghormati, ini tidak diperbolehkan karena sesama manusia. Tapi kalau dalam konsep tolabul ini, tamaluk atau menghormati berlebihan itu boleh, seperti rebutan minumnya kiai, rebutan natane sandale kiai, rebutan nyucine pakaiane kiai, rebutan mombah mobile kiai. Ayo monggo rebutan mombah mobile bison, ya. Rebutan tak iso. Karena ini adalah konsep tamaluk, kita berlomba-lomba untuk mencari keberkahan kepada kiai kita. Ini tamaluk. Kalau selain itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau konsep terakhir, ya, tadi kan terakhir, ini terakhir. Jadi tabaruk bisa fihim. Kadang kalau ada kiai, kadang Pak Kiai boleh minta fotonya atau enggak, mau selfie Pak Kiai, tabarukan. Sekarang udah semacam itu. Gak apa-apa, tujuannya tabarukan. Kenapa tabarukan? Apa faedahnya tabarukan? Apa itu keberkahan? Keberkahan itu, barokah itu ya bermacam-macam. Ada yang katanya al-barokah itu jundun min junudillah,
termasuk pasukan dari beberapa pasukan Allah. Barokah. Barokah itu bermacam-macam. Barokah itu tidak melulu soal harta melimpah, tidak melulu soal rezeki. Barokah itu bisa masuk kepada anak, bisa masuk kepada umur, bisa masuk kepada harta, bisa masuk kepada yang lain sebagainya. Ketika al-barokah tidak halal al-barokatu ilal walad aslahatu. Ketika barokah masuk kepada sang anak, oleh Allah anak tersebut dijadikan anak yang solih. Jadi ketika kita melihat kiai, kita sedang pada kiai, kita sering barokah kepada kiai, adalah oleh Allah anak kita dijadikan anak yang solih. Ini pasti, ini tidak ada yang tidak mungkin, pasti semacam itu karena dia mendapatkan keberkahan daripada kiai, menjadikan anak yang solih. Belum apa-apa, belum dipondokkan, sang anak umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini bisa jadi. Dan sebab apa? Dengan sebab kecintaan sang ayah, kecintaan orang tua kepada para kiai, para ulama. Ada lagi barokah yang berupa diberi umur yang panjang. Tidak halal fil umur ammaratu. Oleh Allah diberi umur yang panjang. Ada mbak umur 100 tahun, kok awet mbak? Kok sampai 100 tahun mbak? Apa rahasia nih? Aku dia meladeni kiai ini, karena faktor dulu beliau ini meladeni atau khidmat kepada kiai ini. Oh berarti oleh Allah diberikan barokah umur yang panjang. Ini juga salah satu kesederhanaan. Jangan dikira orang yang sepuh umurnya panjang sampai 100 tahun, oh bersepuh, oh ada mati-mati air. Jangan seperti itu, nggak boleh. Justru orang yang sepuh ini adalah mempunyai karamat tersendiri, yakni mempunyai umur yang panjang. Maka pesan daripada Kiai Manaf Petuk, ya, Manaf Petuk itu berpesan kalau ada seseorang yang umurnya lebih daripada 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, maka kita sebaiknya meminta doa, walaupun itu bukan kiai. Walaupun itu bukan kiai. Kenapa? Karena mereka sudah diberi keistimewaan oleh Allah, mempunyai umur yang panjang. Ini kan kita barokah. Nah, karena kenapa? Barokah ini tidak melulu soal harta. Kadang orang memikirkan barokah ini hubungannya dengan harta yang melimpah. Terutama orang-orang yang memikirkan masalah rezeki juga. Barokah ini hubungannya dengan rezeki. Toh rezeki itu tidak hanya urusannya tidak hanya tentang soal harta. Jangan dibalik kesehatan jasmani setiap saat, setiap hari, itu juga minumnya termasuk dari bagian rezeki. Karena diberi hati yang tenang, panjenengan diberi hati yang tenang, itu juga jalanan termasuk nilai rezeki. Jadi jangan melulu rezeki barokah itu soal masalah harta saja, bukan. Nah, ini adalah salah satu keenakan orang yang mondok di pondok pesantren. Dan terutama tadi dikatakan oleh Busor, ya, ketika kalian ini mondok, maka komponen-komponen itu harus saling bersinergi. Sang ayah ketika anaknya mondok, sang ayah juga, sang orang tua juga harus memondokkan hatinya, memasakkan anaknya sebanyak mungkin. Wes apapun anak saya di pondok, terserah kiai mau jadikan apa, mau disuruh apa, terserah, belum pasrah total. Bahkan kalau seorang orang tua memondokkan anak, ya, yang paling penting selain memasakkan anak, juga yang penting anak orang tua harus tetap sering mendoakan kepada anaknya supaya anak dipermudahkan dalam pencarian ilmu. Jangan cuma pasrah bongkokan kepada kiai, tapi tidak mau mendoakan, ya, terutama sang ibu, doaul ilal walad kan doail nabi ilal umat. Doanya ibu itu ibarat doanya nabi kepada umatnya. Doanya ibu kepada anak itu ibarat doanya nabi kepada umatnya. Alias cepat terijabahi setelah tanpa ada penghalang, terus akan gampang untuk dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya sang ibu ini ikhlas dalam mendoakan. Oh, gak gampang tersakiti hati oleh sang bapak. Sang ibu mendoakan anak, tapi kalau bapaknya disakiti terus hatinya, yo ibu yo gak gelap ini ngomong. Kalau bapaknya gak tahu dijak jalan-jalan
sang ibu dijaga ke omah, ya, gak tahu dijaga ke mall, gak tahu dijaga ke pasar malam. Saat ibu suntuk, akhirnya gak suntuk, akhirnya lomati, dan lomati gak kita dungannya anak akhirnya saya salah sombong, sekedusan ya bapak gak gelem, mau pengen artinya ibu maka dari itu ya, mari kita saling bersikap kita satu sama lain. Sang bapak membahagiakan hati ibu, nanti ketika hati ibu itu bahagia, akan selalu terus mendoakan kepada anaknya. Sang anak juga itu tadi dikatakan besar, harus semangat, sabar dalam mengajarkan ilmu. Ya, di Lirboyo itu tidak ada istilah santri harus tirakat puasa, santri harus tirakat merawat, santri harus puasa muti, santri harus puasa dilarut, tidak. Waktu itu Mas Syed Lirboyo diaturkan oleh pengurus kiai, ini kira-kira santri Lirboyo ada tirakat atau enggak untuk menempuh pendidikan di Lirboyo. Wes santri Lirboyo enggak usah tirakat, enggak usah puasa-puasaan, enggak usah merawat-merawatan. Kenapa? Karena santri jauh dari rumah, jauh dari HP, jauh dari orang tua, itu sudah dinokong tirakannya santri. Jadi kalian ini mondok jauh dari rumah, jauh dari HP, jauh dari televisi, jauh dari game, jauh dari FR, jauh dari Mobile Legends, itu sudah dinokong karena ini tirakan. Apa? Iya. Karena jauh dari situ itu termasuk sudah dinokong tirakan kalian semua. Karena kenapa? Kenapa butuh tirakat? Karena ilmu itu tidak bisa dihasilkan dengan cara enakan, mumpung masih muda. Allah mengatakan dalam surat Maryam dikatakan wa atainahul hukma sobiyya. Allah itu memberikan keilmuan kepada anak ketika anak masih kecil. Mumpung kalian masih yang jadi bukan masalah keilmuan, tapi adalah pengalaman yang terjadi. Maka selaras dengan dawuh Allah wa atainahul hukma sobiyya, Allah memberikan ilmu itu ketika anak masih kecil, ketika seumur kalian. Ini selaras dengan kaidah mencari ilmu ketika masih kecil, sama juga dengan mengukir di atas batu. Sama, alias gampang ingatnya, mudah masuknya dan sebagainya. Nanti kalau mencari ilmu ketika sudah tua, ya sulit, seperti mengukir di atas air. Yang terjadi hanya pengalaman saja. Rata-rata kalau orang sepuh ini mencari ilmu, ini rata-rata agak kesulitan. Maka mereka ini memakai metode pengalaman hidup selama dia hidup. Ini rata-rata orang tua semacam itu. Nah, itu memang ya, tirakat itu penting. Kalian harus bersungguh-sungguh. Jadi di pondok pesantren tidak hanya mengajarkan tentang akhlak, tidak hanya mengajarkan tentang keilmuan, tapi juga mengajarkan tentang akhlak, mengajarkan tentang adab. Suatu saat pernah ada seorang santri ini datang ke rumah Mas Syekh di Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau mengadu kepada Mas Syekh, pada Kiai, saya belajar kitab Fathul Qorib, saya belajar kitab Alfiyah, saya belajar kitab Imriti, kok nggak paham-paham Kiai. Saya mau boyong saja, saya mau keluar dari pondok sini saja. Lalu dawuh Mas Syekh, dawuh Kiai mengatakan, sampean ini pondok tidak melulu soal tentang kepintaran atau memahami sebuah pelajaran. Tapi kalian ini pondok, ini juga ada perkara lain, yakni apa? Dandani akhlak kalian, memperbaiki akhlak kalian. Jadi pondok itu bukan melulu soal kepahaman, memahami pelajaran, tapi juga bagaimana kita proses untuk memperbaiki jati diri. Itu adalah pondok. Dalam pondok pesantren, ya, praktek yang kita terapkan juga, kita pelajari juga dalam konsep akhlak, diantaranya adalah praktek ithar. Ithar ini adalah pendahuluan orang lain. Dikatakan dalam kaidah fikih, ya, ithar bil qurbi itu makruh. Memang
Iftar dalam konteks ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah itu punya makruh. Seperti contoh, kita sholat di saf awal ada barisan kosong di dalam di saf awal ada saf kosong, ada kelonggaran di saf awal. Kita mengetahui di saf awal ada kosong, kok kita mengatakan monggo Pak jangan mawon yang isi saf awal, ini punya makruh, ya punya makruh. Tapi kalau kita dalam konsep duniawiah ini punya sunnah. Seperti contoh antri jeding, apa jeding itu ya, kamar mandi. Antri kamar mandi, ini biasanya akan di sini, bapak sini kalau ke kamar mandi antri tahu nggak? Antri ya. Ketika antri kok kalian mendahulukan yang teman di belakang kalian, monggo mas, monggo kan jangan rien, kamu dulu. Ini bagus, ini sunnah, hukumnya malah dapat pahala. Ini iftar. Maka konsep kita sendiri sebenarnya sudah dipraktekkan oleh kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Bagaimana kaum Muhajirin hijrah dari Makkah menuju Madinah menempati tempatnya kabilah Ansor. Kabilah Ansor rela tempatnya ditempati oleh kaum Muhajirin, mendahulukan orang lain atas kepentingan pribadi. Selaras dengan dawuh Allah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri meskipun dirinya dalam susah payah. Ini ganjarannya besar sekali, luar biasa ganjarannya iftar itu. Maka konsep iftar ini tidak boleh dipraktekkan dalam masalah pernikahan. Ada orang bolehnya nikah, terus sama dia mawar nikahin, ini makruh ini hukumnya. Jadi kalau nikah ini harus disisikan. Jangan, terus kamu dulu aja yang nikah, saya tak keri-kerian, itu makruh. Kira-kira nikah itu termasuk ibadah yang nikah itu termasuk ibadah bukan? Ibadah kan? Kalau konsepnya nikah itu ibadah, maka ketika kamu iftar nikah, mendahulukan orang lain untuk nikah, maka hukumnya makruh. Berarti bagi teman-teman yang di sini yang mungkin besok akan tamat, ya sudah waktunya nikah yang satu putri di sini ya, jangan kamu dulu aja yang nikah, saya tak keri-kerian aja, saya menunggu pangeran seperti Aliando datang melamarku, ya nggak usah nunggu kelamaan. Ini iftar, ya iftar itu baik nanti kalau iftar dalam masalah ibadah kepada Allah, kalau sampai mendahulukan orang lain dalam masalah urusan ibadah itu hukumnya makruh. Maka komponen yang selanjutnya orang tua selain orang tua, anak, guru. Ya, tadi dikatakan oleh Gusor, guru itu juga penting. Kata Yai Anwar Masud dikatakan termasuk Abdul Istiqomah adalah tarbiyatul bari wal banat. Mendidik anak kecil dan anak kecil perempuan. Ini adalah termasuk paling utamanya pekerjaan mendidik seorang anak tarbiyah. Kenapa? Dari seorang guru lah sang anak didik mengenal tentang apa itu kalamullah. Dari seorang guru, sang anak mengerti bagaimana cara berhubungan dengan baik. Jadi guru itu adalah orang tua yang menyelamatkan sang anak dari api neraka. Kalau orang tua adalah seorang yang menyelamatkan anak dari api dunia. Jadi pentingnya seorang guru. Jadi berbanggalah menjadi seorang guru. Ya. Karena dengan guru, sang anak mulai mengenal bagaimana cara dia bisa sholat, bagaimana cara dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini komponen-komponen yang memang yang selaras yang harus kita penting, yang harus kita perhatikan untuk menunjang pendidikan keilmuan kita di pondok pesantren. Lalu para hadirin dan hadirat yang berbahagia, selain pentingnya anak yang mondok dan pentingnya anak ini dijadikan sebagai kader yang solih, yang solihah, ini anak juga diajarkan menjadi pribadi yang lemah lembut, pribadi yang tidak kasar, ya, karena memang Allah mengutus Rasul ini menjadi pribadi yang lemah lembut, fabima rahmatin minallahi linta lahum, menjadi pribadi yang tidak gampang marahan, ya, karena harus menjadi pribadi yang pemaaf, ya. Dan juga ketika anak dipesantrenkan ini setidaknya insya Allah jika orang tua saya, rezeki daripada orang tua akan diberi kemudahan, akan diberi keberkahan.
Tadi saya juga menyampaikan ya kepada para wali santri, tidak ada ceritanya ketika anak pondok wali santri sampai menjual motor, tidak ada. Tidak ada ceritanya anak pondok wali santri rezekinya malah tambah anjlok, itu tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya anak pondok wali santri sampai jual tanah, itu tidak ada. Tapi ada ceritanya kalau anak masuk PNS wali santri sampai jual mobil, itu ada. Anak masuk akademik, ya masuk universitas wali santri sampai jual motor, itu ada ceritanya. Tapi kalau anak pondok wali santri tidak ada ceritanya beliau jual motor, itu tidak ada. Bahkan sampai dari Pak sekali orang dawuh, kok ada santri ya, kok ada santri mondok, wali santri susah payah bisa cepat kupingnya. Dan cepat kupingnya dari mana maksudnya? Ya, itu dia menjadi tidak ada ceritanya wali santri menjadi bangun gara-gara anaknya mondok. Maka inilah salah satu keistimewaan pemondokan anak, yakni beruntung kepada anak kita sendiri dan juga memberkahi kepada diri kita, khususnya pada wali santri. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Akhirul kalam, ya. Apabila ada semoga harapan kita, semoga teman-teman yang di sini, anak-anak di sini dalam menempuh ilmu bisa dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan dijadikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saya pesan, kemanfaatan ilmu, ya, kemanfaatan ilmu kalian ini tergantung kepada guru kalian, ya, kepada ridhonya guru kalian. Jadi gimana maksudnya? Apapun bentuknya, kalian harus nurut apa kata guru, apa kata kiai. Kalau seandainya saya tidak nurut, na'udzubillah min dzalik, ilmu kalian tidak akan manfaat. Kenapa pentingnya ilmu manfaat? Ilmu manfaat itu penting sekali. Coba kalian bertahun-tahun menempuh mempelajari ilmu, tapi kalian nggak mau guru, sehingga apa? Sehingga kelak kalian ketika sudah pulang dari pondok, ilmu kalian tidak ada gunanya. Bagaimana? Na'udzubillah min. Jadi sekali lagi, kemanfaatan ilmu itu hubungannya dengan ridhonya seorang guru. Jadi apapun kata guru, kalian harus ikut. Ketika kata guru, ojo boyo, ojo boyo bisa dituntasnya bisa pelajaran alfiah, dituntasnya bisa pelajaran fatul mu'innya, nurut. Kalau nggak nurut, ditakutkan akan menyakiti seorang hati guru. Kalau menyakiti seorang hati guru, ditakutkan ilmu kalian tidak akan manfaat. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kalaupun sudah mondok di sini, kita harus pasrah total. Apapun jadi guru, ulama manut. Ya, apapun jadi guru, ulama manut. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan-arahan serta nasihat dari Kiai Haji Ahmad Kaffi Marus. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat serta faedah bagi kita, dan semoga saja kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat serta arahan tadi. Amin. Dan kepada beliau kami ucapkan terima kasih.